terima kasih rekan-rekan media. Jadi benar bahwa ada permohonan keberatan nomor 7 PIT Sus Keberatan TPK 2025 PNCKT PST atas nama pemohon yang pertama Sandra Dewi, kemudian Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Mereka bertiga keberatan atas penyitaan aset dalam kasus terpidana korupsi Harvey Muiz yang juga suami daripada Sandra Dewi. Untuk sejumlah aset yang keberatan yaitu pertama sejumlah perhiasan ada 100 lebih itu terkait yang didapat dari endorse, kemudian tas yang dirampas kurang lebih 80-an, kemudian 2 unit kondominium di perumahan Gading Serpong, kemudian rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru, rumah di Permata Regensi Jakarta Barat, dan uang di tabungan yang diblokir atas kasus tersebut. Sejumlah uangnya masuk dalam materi, jadi kami tidak bisa buka nanti untuk pembuktian di persidangan. Saudara masih ngangsur ini karena di Blok D dan 57 ini gimana? Iya, ya Mas. Saya tahun 2021 memutuskan untuk membeli kapling di Permata Regensi bersama adik-adik saya. Jadi adik-adik saya membeli dulu kapling ini, kemudian saya ikutan membeli karena kami ingin memberikan rumah masa tua untuk. Dalam berkas permohonan yang diajukan yang pertama, pemohon beralasan aset tersebut diperoleh secara sah, yaitu hasil endorse, kemudian pemberian pribadi dan hadiah. Kemudian menyatakan bahwa itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi, dan yang terakhir ada perjanjian pisah harta sebelum pernikahan atau perjanjian. Itu tabungan di saya. Bank Mega. Iya. Apa yang tadi mulai tahun 2004 itu? 2004. Ya, jadi di rekening Bank Mega ini 100% hasil keringat saya dari tahun 2004 namanya. Dan tidak pernah ada aliran dana atau transferan dari suami saya dan semua yang ada di sini di belakang saya, tidak pernah. 4,1. Betul. Saya sebagai brand ambassador CMB Niaga selama 6 tahun yang mulia, jadi 100% pembayaran CMB Niaga kepada saya dan juga anak-anak saya sebagai brand ambassador CMB Niaga Jalan 6. Ya. Kemudian 1 unit Alfa hitam. Ya. Nomornya tidak ingat, tahun 2016. Ya. Nomor peroleh 2016 ya. Betul, sebelum menikah yang mulia. Saudara menikah Setelah saya keguguran di kehamilan pertama, kemudian saya tetap syuting sampai sekarang karena iklan saya banyak sekali yang mau menjelaskan yang mulia. Louis Vuitton. Betul, banyak sekali yang mau. Ya. Mungkin Cartier ada. Saya akan jelaskan yang mulia satu persatu. Di tahun 2012 saya memulai yang namanya endorsement, yaitu bentuk periklanan yang menggunakan sosok yang terkenal, artis terkenal untuk mempromosikan suatu barang. Di tahun 2014 ada 23 lebih dari 23 toko-toko tas branded Indonesia ini yang endorse saya, yang memberikan saya tas. Di mana ketika mereka memberikan tas itu, saya mempromosikannya di sosial media saya yang mempunyai pengikut 24,2 juta followers. Di mana ketika tas-tas itu datang, saya promosikan, saya unboxing, saya buka kotaknya, saya posting kalau tas ini di endorse oleh toko apa. Teman-teman, terima kasih sudah menemani saya sampai hari ini. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang, BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah, untuk kepentingan BUMN, dan untuk kepentingan negara. Kalau untuk kendaraan nggak ada. Udah kita cek ternyata untuk kendaraan tidak ada. Jadi itu yang murni berasal dari
pendapatan pribadi, endorsement dan sebagainya. Jadi kan sebetulnya apakah itu sifatnya hanya pinjaman atau seperti apa, karena kita juga belum melihat secara detail ya bukti-buktinya, saya kira itu. Nah, khusus untuk yang lain saya kira sudah sesuai dengan beberapa dakwaan TPPU ya, termasuk ada beberapa transaksi tadi sudah dijelaskan kembali ya, ada tambahan tadi keterangan bahwa kemudian di rekening atas nama Sandra Dewi ada aliran dana yang kemudian bersumber dari PT Quantum sebesar totalnya 3.150 miliar rupiah dan beberapa transaksi lain yang sudah tadi dijelaskan. Nah, yang kedua tadi yang disampaikan juga saksi dari Anggra ini ya juga menjelaskan mengenai aset-aset yang disita. Oke. Untuk persidangan, sidang terakhir, ini kasus sudah diajukan sejak akhir September. Kemudian mulai bergulir, sidang terakhir itu hari Jumat kemarin dengan pihak dari termohon yaitu jaksa untuk menghadirkan saksi ahli yang berargumen bahwa itu penyitaannya adalah sah. Itu memang diatur juga di dalam pasal 19 Undang-Undang Tipikor, di mana terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan ke pengadilan. Tetapi ada batas waktunya. Di situ kalau tidak salah maksimal 2 bulan setelah diputus. Dan nanti ketika permohonan itu diajukan ke pengadilan, nanti tentunya mekanismenya akan dimintai keterangan baik dari pihak jaksa sendiri maupun dari pihak saudara Sandra Dewi selaku yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi, semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dilakukan.